Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Pak Gianto. Kali ini saya akan memberikan materi PJJ Kimia kelas 11, yaitu tentang tata nama alkana. Ya, saya mulai dari alkana. Kita tahu alkana memiliki rumus umum CnH2n plus 2. Nah, perhatikan tabel dari deret alkana berikut ini, dimulai dari atom karbon 1 sampai 10. Nah, di sini jika atom karbon ini dimasukkan ke dalam persamaan rumus ini, maka akan didapatkan rumus molekul seperti pada tabel. Nah, yang harus kalian hafal adalah namanya. Misalnya kalau C-nya 1 ya metana, etana, propana, butana, dan seterusnya sampai dengan dekana. Mulai dari atom karbon 1 sampai dengan atom karbon 10. Jadi Anda harus hafal nama-nama alkana ini. Oke, kita akan membahas tentang tata nama alkana. Ya, tata nama alkana yang akan kita pelajari di sini ada dua, yaitu alkana rantai lurus dan alkana rantai bercabang. Nah, yang pertama untuk alkana rantai lurus ini diberi nama dengan awalan N. N itu normal, ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini ada contoh normal butana dan normal pentana. Nah, butana berarti C-nya ada 4. Nah, kalau dibuat rantai, rumus rantai lurus, nah seperti ini. C-nya ada 4. Nah, pada kesempatan yang lalu sudah kita pelajari bagaimana cara menuliskan rumus rantai lurus ini ya. Nah, dimana kuncinya adalah karbon itu memiliki tangan 4. Sehingga kalau karbon yang di ujung ini mengikat hidrogen 3 karena tangannya yang berikatan 1 di sini. Nah, kemudian yang di tengah ini, karbon yang di tengah ini ikatannya sudah 2 sehingga hidrogennya di sini 2. Nah, ini sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, di sini pentana. Pentana berarti C-nya 5. Ya, jadi kalian harus hafal kalau C-nya 5 berarti pentana. Karena lurus diberi nama N pentana atau normal pentana. Jadi kuncinya di sini Anda harus hafal ya, mulai dari C1 sampai 10 ini alkananya Anda harus hafal. Nah, selanjutnya alkana rantai bercabang. Alkana rantai bercabang ini terdiri dari rantai induk dan rantai cabang. Nah, ibarat kita melihat sebuah pohon, maka pohon itu kan memiliki pohon yang lurus. Nah, seperti ini ya, ini lurus, kemudian ada cabang-cabang. Nah, alkana juga seperti itu. Ada rantai induknya. Rantai induknya ini yang lurus nih. Kemudian cabangnya. Ya, oke. Rantai induk adalah rantai atom karbon terpanjang. Jadi induknya ini adalah batangnya yang terpanjang. Ya. Sedangkan rantai cabang merupakan gugus alkil. Jadi cabangnya ini namanya gugus alkil. Apa itu gugus alkil akan kita bahas di belakang nanti ya. Nah, ini contoh dari senyawa alkana rantai cabang ya, yang bercabang. Nah, di sini rantai induknya adalah rantai karbon terpanjang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti kalau 6, C6. C6 itu heksana. Nah, di ini adalah cabangnya yang merupakan gugus alkil. Nah, ini namanya apa nanti akan kita bahas. Ya, gugus alkil apa ini namanya? Oke, gugus alkil adalah alkana yang kehilangan satu atom H, sehingga rumus umumnya adalah CnH2n plus 1. Kalau alkana 2n plus 2, sehingga kalau gugus alkil ini kehilangan satu atom hidrogen. Kenapa kehilangan satu atom hidrogen? Karena digunakan untuk berikatan dengan rantai induk.
Jadi gugus alkil ini nanti menempel di rantai induk. Ya, jadi rantingnya kalau ibarat pohon, ranting kan menempel di batang pohon induknya gitu ya. Nah, nama-nama alkil di sini jika C-nya 1 ya rumus alkilnya CH3. Nah, di sini ada ikatan ini akan menempel di rantai induk nanti. Nah, kemudian kalau C-nya 2 rumusnya C2H5 itu etil. Kalau C-nya 3 propil, C-nya 4 butil, kalau C-nya 5 ada versi, ada yang namanya pentil, ada yang menyebutnya amil. Nah, tergantung nanti yang digunakan apa ya, bisa pentil, bisa amil, seperti itu ya. Maaf. Gugus metil dan gugus etil ini masing-masing hanya sejenis. Jadi gugus etil, gugus metil ya bentuknya seperti ini, CH3, C2H5 itu bisa dipanjangkan lagi ya, seperti ini, CH3, CH2 ya. Ini sama dengan C2H5, C-nya 2 hanya 5. Jadi sekali lagi gugus metil dan gugus etil ini hanya sejenis, hanya satu macam, ini hanya satu jenis maksudnya. Nah, sedangkan yang propil dan butil kita coba ada berapa. Nah, gugus propil ada dua jenis, yaitu ada yang namanya propil, ada yang namanya isopropil. Nah, bagaimana kok disebut isopropil? Nah, jadi ini menurut saya aja ya, iso itu jika ada cabang di atom karbon nomor 2 dari ujung luar. Nah, ini kan gugus alkil ya. Saya menyebutnya ini adalah ujung luar. Nah, sedangkan ujung yang menempel pada rantai induk ini namanya ujung dalam ya. Ujung bagian dalam ini ujung bagian luar. Nah, jika dari ujung luar ini nomor 2 ada metil, ada cabang, maka diberi nama iso. Kalau 3 ya isopropil. Kalau 4 ya isobutil, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, iso itu jika dari ujung luar cabang nomor 2 ini ada cabang metil. Nah, ini diberi nama iso. Nah, kemudian butil. Gugus butil itu ada 4 jenis ya. Ada kalau yang lurus ini yang namanya butil. Nah, kalau dari ujung luar ini ada cabang metil, maka diberi nama iso. Nah, karena ada 4, 1, 2, 3, 4 ya namanya isobutil. Gitu ya. Nah, kemudian ada lagi sekunder butil dan tersier butil. Nah, ada sekunder butil, ada isobutil, sekunder butil, ada tersier butil. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Bedanya apa? Nah, sekunder disingkat dengan sek butil. Jika ada satu cabang di bagian ujung dalam. Nah, kalau tadi ini saya sebut ujung luar dari cabang, ini ujung dalam. Jika dari ujung bagian dalam ini ada cabang, maka diberi nama sekunder. Ya, ini sekunder. Ya, sekali lagi, jika ada satu cabang di bagian ujung dalam, maka diberi nama sekunder. Nah, sedangkan yang tersier, jika di bagian ujung dalam ini ada 2 cabang seperti ini. Jadi ada 2 cabang di bagian ujung bagian dalam. Sekali lagi, kalau ini ujung luar cabang, ini adalah ujung bagian dalam. Kenapa saya sebut ujung bagian dalam? Karena ini nanti akan menempel di rantai induk. Nah, itu perbedaan antara isobutil, sekunder butil, dan tersier butil. Nah, ini versi saya ya. Jadi saya memberikan ciri-ciri seperti ini. Gitu ya. Oke. Oke, sekarang kita akan memberi nama alkana ya. Karena tadi Anda sudah mengenal nama-nama cabang ya, ada metil, ada etil, ada propil, ya, ada isopropil, ada isobutil, ada sekunder butil, ada tersier butil. Nah, itu nama-nama cabang. Oke, kalau sudah mengenal cabang, mari kita beri nama alkana berikut ini. Urutan penulisannya adalah yang pertama itu nomor cabang. Jadi nanti nomor cabang ditaruh di depan, diikuti dengan nama cabang. Nama cabangnya apa? Metil, apa etil, apa propil, baru nama alkananya. Nama alkananya adalah nama rantai terpanjangnya apa, ya.
Nah, untuk penomoran dimulai dari ujung yang dekat dengan cabang. Jadi nanti sebelum Anda memberi nama diberi nomor terlebih dahulu. Nah, di mana penomoran itu dimulai dari ujung yang dekat dengan cabang. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini ini adalah ujung ya. Ini ujung kiri, ini ujung kanan. Sedangkan ini adalah cabang, ini cabang, ini cabang. Nah, ujung yang dekat dengan cabang ujung sebelah kiri. Nah, ini dari cabang jaraknya 1, ini dari cabang jaraknya 4. Berarti penomoran dimulai dari kiri. Jadi ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi terpanjangnya ada tuh 7. Oke. Nah, kemudian jika ada 2 atau lebih cabang sejenis, maka penamaannya disatukan. Nah, kebetulan di sini cabangnya sejenis ya. Ini metil, ini metil, ini metil. Nanti penamaannya disatukan. Nah, caranya jika ada 2 gugus yang sama diberi awalan di, jika 3 diberi nama tri, jika 4 diberi awalan tetra, 5 penta dan seterusnya, 6 heksa, 7 penta ya. Hepta, 7 hepta. Seperti ini. Nah, kebetulan di sini ada 3, berarti diberi awalan tri. Nah, kita sebut nomor berapa saja. Nah, ini nomor cabang dulu ya. Ini nomor cabang. Nomornya ada 2. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kita tulis 2, 3, 4. Kemudian strip seperti ini penulisannya. Nah, karena metil ada 3 diberi awalan tri. Berarti tri metil. Nah, karena rantai terpanjangnya 7, maka alkananya namanya adalah heptana. Sehingga namanya adalah 2, 3, 4 trimetil heptana. Nah, contoh berikutnya. Jika ada 2 atau lebih cabang tidak sejenis, nah, urutan penulisannya disusun berdasarkan alfabet. Misalnya metil dengan etil. Jadi misalnya dalam senyawa itu cabangnya ada metil, ada etil, maka etil ditulis lebih dahulu daripada metil. Ya, E lebih dahulu dari M. Nah, menurut alfabet kan begitu, huruf E lebih dahulu daripada M. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kita tentukan dulu rantai terpanjangnya ada 7 ya. Ini kita beri nomor dulu. Penomoran dimulai dari ujung yang dekat dengan cabang tadi kan gitu ya. Ini ujung yang dekat dengan cabang, berarti nomornya dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian di sini kita lihat cabangnya namanya metil. M. Ini cabangnya namanya etil. Lalu E ditulis lebih dahulu sesuai alfabetnya, sehingga namanya adalah etil nomor 3. 3 strip etil strip. Ini ada di 2 metil heptana. Seperti itu namanya ya. Oke. Nah, kalau ada rumus seperti ini, perhatikan di sini. Jarak ujungnya sama. Ini cabang etil, ini cabang metil. Jaraknya dari kiri 2, dari kanan juga 2. Nah, penomorannya dari mana dulu? Apakah dari kiri, apakah dari kanan? Nah, di sini ada aturan lagi. Rantai cabang dengan jumlah atom karbon lebih banyak diberi nomor lebih kecil. Nah, jadi cabangnya di sini kan etil 2. Kalau metil kan 1, berarti banyakkan etil. Maka etil ini diberi nomor yang kecil. Nah, kalau dari kanan 1, 2, 3, 4. Kalau dari kiri 1, 2, 3. Berarti penomorannya dari ujung sebelah kiri. Jadi yang etil ini diberi nomor terkecil. Ya, sekali lagi, rantai cabang dengan jumlah atom karbon lebih banyak diberi nomor lebih kecil. Sehingga namanya adalah 3 etil 4 metil heksana. Etilnya ada di nomor 3. 1, 2, 3. 3 etil. Ini nomor 4, 4 metil. Lantai terpanjangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga namanya adalah 3 etil 4 metil heksana. Jelas ya? Oke. Berikutnya. Jika terdapat lebih dari 1 kemungkinan rantai induk. Nah, kemungkinan rantai induknya ini lebih dari 1. Pilihlah rantai induk yang memiliki jumlah cabang paling banyak. Maaf.
Jadi jika nanti ada kemungkinan induknya itu lebih dari satu, nah, yang kita pilih adalah yang memiliki cabang paling banyak. Contohnya seperti ini. Nah, coba perhatikan. Dari kiri, 1, 2, 3, 4, 5. Dari bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kemungkinan kan bisa lurus, bisa dari sini. Nah, kalau Anda mengambil rantai lurusnya ini salah. Nah, coba bandingkan dengan yang ini. Kalau lurus, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang benar. Kenapa? Karena ini cabangnya paling banyak, ada 2. Kalau bentuknya seperti ini cabangnya 1, isopropil namanya ya. Cabang ini namanya isopropil. Kalau lurus begini, cabangnya ada 2. Nah, sesuai ketentuan, pilih rantai induk yang memiliki jumlah cabang paling banyak. Nah, ini yang paling banyak. Berarti yang benar yang ini. Gitu ya. Oke, sehingga namanya adalah 3 etil 2 metil pentana. Penomorannya dari kiri karena dekat dengan cabang ini ya, ujungnya dekat cabang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nomor 3 ini etil, ditulis lebih dahulu. 3 etil 2 metil pentana. Seperti itu ya. Oke. Cukup jelas saya rasa? Oke, nanti kalau Anda memang kurang jelas, untuk menghemat kuota Anda bisa download ya. Materi ini Anda download dari channel YouTube saya. Nanti saya upload. Anda tinggal download, tinggal putar kembali jika belum jelas ya. Oke. Berikutnya cara memberi nama senyawa alkana yang rumusnya dimampatkan. Makanya rumus kimianya disederhanakan atau dimampatkan istilahnya. Contohnya seperti ini. Anda mungkin sering menjumpai rumus kimia semacam ini. Tidak usah bingung, karena ini cukup Anda mengerti bahwa atom karbon itu tangannya 4 atau ikatan kovalennya 4 ya, karbon tangannya 4. Rumusnya itu. Anda tinggal melihat dari rumus ini kira-kira mana yang induk, mana yang cabang. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, ini adalah cabang metil. Nah, ini adalah cabang etil. Tinggal diuraikan saja. Coba perhatikan di bawah ini. Nah, yang warnanya biru adalah gugus alkil atau cabang ya. Berarti ini gugus alkil metil ada 2 menempel di karbon yang warnanya merah ini. Nah, sedangkan CH2 di sini ini bukan gugus alkil. Ini adalah yang dimampatkan tadi, yang disederhanakan. Sebenarnya ini adalah CH2 CH2 2 kali gitu ya, lurus. Nah, dimampatkan menjadi ini CH2. Nah, sedangkan C2H5 ini adalah gugus alkil etil. Berarti ini cabang. Nah, sedangkan CH3 di sini ini bukan gugus cabang, ini ujung ya. Nah, ini tinggal pintar-pintar kita menggambarkan struktur molekulnya. Nah, coba perhatikan ini. Nah, jadi CH32 kalau kita buat rumus ikatannya seperti ini. Jadi CH3 ada 2 di sini. Nah, CH2-nya ini dimampatkan sehingga dipanjangkan seperti ini. Ke sini CH. Nah, C2H5 ini menempel di ke bawah, bisa ke atas, bisa ke bawah. Kemudian dilanjutkan CH2 2 kali ini, CH2 panjang ke sini, CH3. Nah, dari sini kita bisa memberi nama. Diberi nomor dulu dari ujung yang dekat dengan cabang. Nah, tentu dari ujung kiri ya, dari ujung kanan ini jauh. Sehingga ada persamaan seperti ini. Kalau kita beri nomor. Sehingga kita beri nama, di sini ada etil, ada metil. Jelas E-nya lebih dahulu ya. Jadi 5 etil, 2 metil, oktana. Jadi kalau 8, nama alkananya adalah oktana. 5 etil, 2 metil, oktana. Oke. Selanjutnya, membuat struktur senyawa alkana. Nah, jika diketahui nama seperti ini, buatkan struktur dari senyawa 33 dietil 2 metil heptana. Bagaimana caranya? Gampang saja caranya. Anda tinggal melihat nama alkananya. Ya, nama alkananya kan heptana. Berarti Anda harus membuat rantainya 7 seperti ini. Nah, berarti rantai utamanya, rantai induknya ada
ada 7. Nah, kemudian di sini ada nomor 3 di etil. Berarti nomor 3 ada etil sebanyak 2. Nomor 2 ada cabang metil. Ya, jadi kalau 3 berarti nomor 3 ada 2 etil. Sehingga kita beri nomor, ya. Bisa dari kiri, bisa dari kanan. Jadi kalau 3 di etil berarti di sini ada etil, di atas dan di bawah ini ada etil. Kemudian nomor 2 ini ada gugus metil. Nah, sehingga rumusnya seperti ini. Kalau saya gambarkan, ya. Ini ada metil di sini, saya buat panjang lah, ya. Ini gugus etil. Nah, jadi nomor 3 ada etil 2, nomor 2 ada metil. Oke. Oke, sampai di sini dulu untuk tata nama alkana. Kemudian nanti pada video berikutnya akan saya jelaskan tentang isomer-isomer dari alkana. Jika ada kurang jelas, bisa bertanya lewat email saya itu, atau bisa lewat WA group, ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya.